Perkenalkan, nama saya Neni Sriardianti Manalu, NPM 1710138. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tugas mandiri perekonomian Indonesia saya. Seperti yang ada di slide, saya akan membahas mengenai optimalisasi potensi ekonomi daerah. Menurut pengertian yang saya dapatkan, optimalisasi potensi ekonomi daerah ini adalah kemampuan ekonomi yang ada di dalam suatu daerah yang mungkin layak untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik, yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah untuk memenuhi hidup masyarakat yang ada dalam daerah tersebut. Dalam hakikat arti penting daerah dan otonomi daerah, akan muncul pertanyaan, milik siapakah Indonesia ini? Fakta empiris mengatakan Indonesia adalah milik sekelompok orang yang berkuasa yang tinggal di ibu kota negara yang kebetulan berada di Pulau Jawa. Bahkan jika dilihat semua presiden yang berkuasa di Indonesia itu berasal dari Jawa, orang Jawa, atau tinggalnya di Jawa. Akibat reduksi ini berkembanglah mitos bahwa Indonesia dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang Jawa saja. Berikutnya kita akan bahas mengenai mengapa daerah itu harus mandiri. Dulunya Indonesia itu menggunakan namanya sentralisasi. Sentralisasi itu berupa tanggung jawab wewenang yang digunakan oleh pusat untuk mengurus dan mengatur daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Bayangkan daerah-daerah yang ada di Indonesia itu diatur oleh satu pusat saja, baik dia di bantuan daerahnya ataupun keuangan, dana dan segala macam yang ada di daerah itu diurus oleh pemerintah pusat. Nah, itu mungkin kelihatan tidak optimal ya, karena pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu ya contohnya seperti ada daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah yang tidak dapat disubsidi langsung oleh pemerintah. Seperti kayak daerah-daerah yang akan tertinggal gitu, karena cuma satu orang aja, bukan satu orang, tapi pemerintah pusat sajalah yang bekerja untuk mengatur dan mengurusi rumah tangga daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, karena adanya itulah makanya keluar yang namanya desentralisasi. Desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang, kekuasaan, tanggung jawab kepada daerah-daerah untuk mengurus dan bertanggung jawab atas daerahnya sendiri, mengelola yang ada dalam daerahnya sendiri, mengembangkan yang ada dalam daerahnya sendiri untuk menjadi bahan potensial daerah itu sendiri. Jadi desentralisasi itu ada untuk meringankan yang namanya beban sentralisasi, beban pemerintah pusat. Karena dari desentralisasi itulah lahir yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah pengurusan daerah-daerah masing-masing yang untuk mengurus urusan daerahnya saja. Jadi pemerintah mungkin akan memberikan bantuan subsidi ke daerah-daerah, tapi tidak menangani yang namanya urusan-urusan daerah, urusan-urusan negara lah yang ditanggung oleh yang namanya sentralisasi tadi itu. Tapi sekarang sentralisasi itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah desentralisasi dan otonomi daerah, daerah otonom, daerah yang mengurus urusannya sendiri. Itulah mengapa timbul pertanyaan, mengapa daerah itu harus mandiri? Ya karena jauh sebelumnya yang namanya proses sentralisasi, ya, pemerintah pusatlah yang mengatur dan mengurus daerah-daerah yang ada di Indonesia itu tidak optimal, tidak pas dan tidak tepat sasaran. Karena itulah sentralisasi itu ditiadakan dan menjadi desentralisasi. Daerahlah yang harus mandiri mengurus urusan daerahnya sendiri, mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam daerahnya sendiri untuk mencukupi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Mungkin akan ada bantuan-bantuan dari pusat, namun tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pusat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah mengubah secara fundamental tata kehidupan bernegara di tanah air kita, ya benar. Dulunya sentralisasi yang digunakan oleh negara Indonesia dalam mengurus urusan negara ke daerah-daerahnya. Namun sekarang sudah berubah menjadi desentralisasi dan ya dari desentralisasi itulah muncul yang namanya otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan hak otonomi daerah kepada daerah otonom
untuk mengurus daerahnya masing-masing. Namun pemerintah pusat berwenang penuh dalam 5 hal bidang yang tidak dapat diurusi oleh daerah. Yang pertama itu adalah pertahanan dan keamanan, yang kedua politik luar negeri, yang ketiga keuangan, yang keempat agama, yang kelima kehakiman. Kenapa kelima ini tidak boleh diberikan wewenang penuh ke daerah? Karena akan menimbulkan yang namanya negara. Bayangkan saja jika suatu daerah itu mempunyai uang sendiri, keamanan tentara sendiri, agama sendiri, keyakinannya sendiri, politiknya itu mereka mengurusi politik luar negeri. Berarti peran yang namanya pemerintah pusat itu sudah tidak ada lagi jika daerah-daerah menggunakan atau berwenang penuh dalam kelima hal tersebut. Arti penting daerah dan otonomi daerah. Daerah itu sangatlah penting bagi negara karena syarat utama negara terbentuk itu wajib adanya wilayah atau daerah. Yang berikutnya rakyat dan pengakuan dari daerah dari negara lain. Namun yang paling penting itu adalah daerah. Makanya peluang mewujudkan amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil dan nyata, karena rakyat itu hidup di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Potensi daerah adalah segala kemampuan yang ada di dalam suatu daerah yang mampu dikembangkan dan dikelola dengan baik. Jadi contohnya potensi daerah yang ada di daerah Sumatera Utara, kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu akan dikembangkan dan diolah oleh suatu daerah itu menjadi potensi dasar atau potensi di daerah tersebut. Tidakkah jika semua daerah itu akan membentuk negara sendiri dan mencampakkan Indonesia? Jika daerah-daerah itu sudah maju karena potensi daerah yang dimilikinya, cara dia mengelola potensi daerah yang dimiliki mereka, kemungkinan akan ada namanya negara sendiri. Tidak. Yang namanya negara sendiri itu yang tetap dengan nama Indonesia, daerah-daerah yang ingin menjadikan negara itu tidak akan bisa, karena telah ditetapkan oleh pemerintah. Daerah itu boleh mengatur dan mengurus urusan daerahnya, namun tidak mengikut campuri 5 urusan negara yang tadi itu: pertahanan, keamanan, agama, politik luar negeri, dan kehakiman. Jika daerah-daerah maju, maka akan kian maju dan kuat kuku pulalah Indonesia secara keseluruhan. Di gelombang pertama tahun 2001 sampai 2004, untuk pertama kalinya negara mengakui wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Ini di tahun 2001 sampai 2004 lah adanya otonomi daerah, yang dimana kabupaten atau kota tidak lagi menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi tidak lagi sekedar perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Jadi yang dulunya itu kan pusat kasih ke provinsi, provinsi kasih ke kabupaten dan kota, itu sudah tidak seperti itu lagi yang namanya. Kalau yang udah otonomi daerah ya, pusat sudah tidak masuk lagi pusat sudah tidak mencampuri urusan-urusan daerah lagi. Jadi provinsi mengurusi urusannya sendiri, kabupaten mengurusi urusannya sendiri di daerah-daerah. Nah, sumber penerimaan daerah di era otonomi daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah, itu pajak daerah. Terus ada transferan pusat ke daerah. Dari pusat dikasihkan, pusat juga tidak akan lepas tangan sendiri dari yang namanya untuk bersubsidi ke daerah-daerah. Jadi pusat juga akan memberikan yang namanya bantuan dana ke daerah pusat, ke daerah-daerah. Terus yang ketiga adanya dana pelaksanaan suatu program. Yang keempat pemerintah pusat di daerah. Yang keempat itu dana pinjaman
Yang kelima itu dana penyertaan investasi, bantuan BUMN, dan hibah. Hibah juga termasuk dalam sumber penerimaan daerah. Selanjutnya di gelombang kedua, itu adalah perubahan terpenting dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diakuinya mekanisme pemilihan umum langsung daerah atau pilkada, pemilihan langsung kepala daerah, guna memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Kesiapan elit dan masyarakat daerah sendiri masih terbatas dan mengakibatkan berbagai masalah di seputaran pilkada yang kadang memicu konflik horizontal yang berskala besar. Ketentuan lain yang tak kalah kontroversialnya adalah pengangkatan sekretaris kabupaten atau kota oleh gubernur, sementara sekretaris provinsi diangkat oleh presiden langsung.